Baik, perkenalkan nama saya Berlina Nanti dengan NRP 2043251027. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait dengan latar belakang website tingkat kesehatan masyarakat Jawa Timur ini kami buat. Jadi mengapa website tingkat kesehatan masyarakat Jawa Timur ini kami buat? Yaitu yang pertama karena adanya kompleksitas pada data kesehatan saat ini. Jadi banyak sekali data-data kesehatan yang diplorkan melalui website atau website atau berita-berita yang menjelaskan tentang berbagai penyakit rumit yang penulisannya hanya dalam bentuk kalimat saja, sehingga bagi orang awam atau orang yang tidak terlalu suka membaca itu cukup sulit untuk mengikuti em, berita atau informasi-informasi tentang penyakit, data-data penyakit tersebut. Lalu yang kedua yaitu dikarenakan banyaknya informasi terkait dengan tingkat kesehatan masyarakat atau penyakit-penyakit di beberapa daerah di Jawa Timur yang kurang menarik gitu karena data masih berupa dokumen atau statistik mentah yang masih berupa file Excel saja seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu karena kami merasa bahwa dibutuhkan yang namanya kemudahan dalam akses informasi data penyakit atau data tingkat kesehatan masyarakat yang tadi. Makanya kami membuat sebuah website yang mendukung untuk digunakan di berbagai perangkat dengan tampilan layar yang menyesuaikan berbagai mobile. Lalu yang terakhir yaitu visualisasi data per daerahnya. Jadi kami ingin membuat website yang dapat menjelaskan visualisasi data per daerah agar para pengguna dapat membandingkan secara langsung bagaimana tingkat kesehatan di satu daerah dengan daerah yang lain gitu. Jadi mereka bisa tahu apakah daerah mereka itu sudah baik atau masih berbahaya untuk terjangkit penyakit. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas terkait alur pembahasan pembuatan website kami. Jadi yang pertama kami melakukan sebuah rundingan ataupun penentukan sebuah ide ataupun tema yang akan kita bahas dalam pembuatan website ini. Kemudian kami telah menemukan yaitu berupa kesehatan Jatim ini. Lalu setelah kami menentukan ide, kami membuat rancangan layout ataupun desain terkait website yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita membuat website statis melalui membangun HTML, kemudian CSS ataupun JavaScript dasar. Dan kemudian untuk website dinamisnya kami menambahkan fitur dinamis dan deploy ke PHP My Admin dengan salah satu contoh fiturnya yaitu seperti login dan konsultasi. Lalu setelah website dinamis terbuat, kita mendeploy itu melalui Infinity Free sehingga link dapat diakses oleh umum. Halo semuanya, kenalin aku Dava Yursekola NRP 2043251017. Aku akan jelasin ide dan case unik yang dapat diselesaikan oleh kelompok kami. Yang pertama ada visualisasi data. Jadi data-data penyakit itu bakal disajikan dalam bentuk bar chart. Jadi nanti ada fitur grafik, itu akan muncul bar chartnya, sajian datanya. Terus ada yang kedua ada self health assessment, yaitu kita itu menyajikan kuesioner yang ada 5 pertanyaan gejala umum dan 5 pertanyaan gejala khusus. Nah kalau kalian isi nanti akan muncul kalian itu terindikasi penyakit apa gitu. Terus selanjutnya ada user login system. Jadi kan itu ada fitur kuesioner. Kalau kalian mau ngisi itu harus login dulu sebelum ngisi. Jadi kalau misal belum login nggak bakal bisa ngisi. Terus selanjutnya ada data management. Nah di data-data itu bisa kalian ubah. Ini admin aja sih. Jadi yang bisa ngubah admin itu bisa ngubah datanya, bisa ngurangi datanya, menghapus, terus ngedit bisa juga. Selanjutnya saya Mutiara Jasmine dengan NRP 2043251070 akan membahas tentang kendala yang kita alami saat membuat website yang untungnya bisa kita atasi. Yang pertama yaitu search bar yang awalnya tidak berfungsi sekarang sudah dapat digunakan. Lalu kendala kedua ada tampilan website yang awalnya tidak responsif terhadap perangkat mobile sekarang sudah menyesuaikan.
Kendala ketiga yaitu fitur login yang tidak bisa menggunakan user bebas, sekarang pun sudah teratasi. Lalu yang terakhir, website yang awalnya statis sekarang sudah menjadi website dinamis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan website statistik kesehatan dan penyakit Jawa Timur dari kelompok kami. Yaitu yang pertama ini adalah tampilan dari home ketika kita belum login. Jadi di sini masih belum login dan di sini ada mulai eksplorasi data. Di sini akan terlihat laporan per jenis penyakitnya, ada grafik dan juga data tabelnya juga. Lalu di bawahnya ada kalimat dari Dr. Lia Istifhama dan juga sumber dari BPS kita. Lalu kita coba untuk login. Di sini saya akan mencoba untuk daftar lebih dahulu. Di sini password dengan konfirmasi passwordnya harus sesuai. Si Gading untuk konfirmasi passwordnya juga akan saya samakan, yaitu Gading. Lalu buat akun, dan di sini registrasi sudah berhasil, maka username masukkan sama seperti yang sudah didaftarkan dengan password yang sama juga. Lalu kita masuk. Nah, di sini saya masuk sebagai user biasa. Di sini saya bisa melakukan konsultasi. Sebenarnya seperti ini. Kita akan mengisi survei yang ada di dalam web kami. Di sini saya akan mengisi acak saja. Lalu kita cek hasil dan juga simpan. Di sini tertulis bahwa analisisnya itu saya beresiko terkena tuberkulosis dan ini akan masuk ke dalam statistik dari penyakit yang kemungkinan saya idap tersebut. Di sini bisa dilihat grafik dan juga data tabelnya. Lalu di sini saya akan mencoba logout dan juga login sebagai admin. Untuk user admin ini, kita bisa melihat riwayat konsultasi dari pengguna-pengguna yang sebelumnya mengisi konsultasi. Seperti contohnya ini tadi, Gading nanti saya mendapatkan indikasi kesimpulan penyakitnya kemungkinan mendapatkan tuberkulosis dan juga banyak yang sebelum-sebelumnya. Lalu di sini saya juga bisa sebagai admin melihat edit data TBC-nya, edit data penyakit. Misalnya saya menambahkan daerah Aceh dengan nilai kasus awal 21, lalu kita tambahkan, maka dia akan menambah ke daftar kasus dan wilayahnya. Lalu jika kita mau hapus juga kita bisa hapus. Nah, lalu kita bisa tambahkan, misal untuk daftar kasusnya itu di sini Banyuwangi ada 70,6, maka saya ubah menjadi 72. Lalu kita simpan perubahan data. Dan kita coba lihat lagi di data TBC, maka Banyuwangi sudah tersimpan sebanyak 72 kasus. Baik, sekian dari kelompok kami, terima kasih.